Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan merepresentasikan mengenai knowledge representation, di mana digunakan oleh saya sendiri, Wira dengan NIM 09, Tracy dengan 35, 2J dengan 58, Yuda 74, Yohanes 82. Saya akan mendefinisikan apa itu knowledge representation. Knowledge representation adalah suatu proses untuk menangkap sifat-sifat penting pada sebuah permasalahan dan membuat informasi tersebut dapat diakses oleh prosedur pemecahan permasalahan. Pada bidang kecerdasan buatan atau AI, proses knowledge representation digunakan oleh komputer untuk memecahkan masalah kehidupan nyata atau menangani tugas kehidupan nyata. Next. What are supposed to be represent atau apa yang direpresentasikan? Yang pertama adalah objek, yaitu semua objek yang ada di dunia sekitar kita. Yang kedua adalah facts atau fakta kejadian yang sebenarnya. Yang ketiga events, tindakan yang terjadi di dunia. Keempat performance, yaitu menggambarkan perilaku yang melibatkan pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Yang keenam adalah meta knowledge, yaitu pengetahuan tentang apa yang kita ketahui. Dan yang terakhir adalah knowledge base, yaitu komponen utama dari agen berbasis pengetahuan dan berupa sekelompok kalimat dalam satu bahasa Inggris. Next, good representations, yaitu satu, mengemukakan hal secara eksplisit. Yang kedua, membuat masalah menjadi transparan. Yang ketiga, bersifat komplit dan efisien. Yang keempat, menekan atau menghilangkan detil-detil yang tidak diperlukan. Dan yang kelima, dapat dilakukan komputasi. Terdapat 4 teknik pada knowledge representation. Yang pertama ialah logical representation. Next. Teknik ini ialah mempresentasikan dasar pengetahuan yang bersifat konkret dan tidak ambigu. Representasi berarti menarik kesimpulan berdasarkan berbagai kondisi terdiri atas sintaks dan semantik yang fungsinya untuk menerjemahkan kalimat ke dalam logika. Untuk sintaks sendiri ya harus bagaimana untuk membangun kalimat legal, yaitu menentukan simbol dan cara penulisannya. Untuk semantik ya harus bagaimana menentukan logika yang melibatkan kemudian makna arti pada setiap kalimat. Next. Juga terdapat kelebihan. Yang pertama ialah memungkinkan kita untuk melakukan pemilihan logis. Yang kedua ialah teknik ini digunakan untuk dasar bahasa programan. Dan kekurangannya ialah memiliki batasan. Dan yang kedua, karena representasi ini tidak mungkin terlalu alami dan simpannya mungkin tidak begitu efisien. Next. Teknik selanjutnya ialah semantic network representation. Ialah teknik yang merupakan alternatif dari logika predikat dalam knowledge representation, yaitu berbentuk network atau jaringan grafis berupa graph atau tree yang terdiri dari node, yaitu mewakili objek, dan arc yang mewakili hubungan antar objek. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, pertama kelebihannya ialah merupakan representasi alami dari pengetahuan, menyampaikan makna secara transparan dan sederhana atau mudah mengerti. Untuk kekurangannya ialah membutuhkan waktu yang lama dalam menjalankan tekniknya dan melintasi banyak jaringan. Dan selanjutnya ialah tidak memiliki qualifier atau ekspresi yang setara, misal for all, for some, atau none. Yang selanjutnya ialah tidak memiliki definisi standar untuk nama tautan, dan teknik ini juga bergantung pada pembuatan sistem. Next. Oke, berikutnya adalah representasi frame gitu. Nah, representasi frame ini itu perluasan dari representasi network gitu, dengan membuat node-nya menjadi struktur data yang lebih kompleks gitu. Nah, struktur data tersebut merupakan record yang terdiri dari kumpulan atribut dan nilai dari berbagai jenis dan ukuran di mana seluruh data ini dinamakan sebagai slot. Gitu. Nah, slot sendiri memiliki nama dan nilai yang dinamakan sebagai facet. Itu. Nah, kelebihan dari representasi frame ini itu yang pertama adalah membuat pemrograman lebih mudah karena dapat mengelompokkan data yang terkait. Kedua itu lebih fleksibel sehingga dapat digunakan oleh berbagai AI gitu. Dan seterusnya. Nah,
kekurangannya sendiri itu dalam mekanisme inferensi, sistem frame tidak mudah untuk diproses gitu. Terus yang kedua, mekanisme inferensi tidak dapat berjalan mulus dengan representasi frame. Dan yang ketiga adalah representasi frame memiliki pendekatan yang lebih umum. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah production rules gitu. Merupakan menggambarkan prosedur sebagai kumpulan instruksi untuk memecahkan masalah, terdiri atas pasangan condition dan else gitu. Nah, production rules ini tuh terdiri dari 3 bagian utama, yaitu set of production rules, working memory, dan cyclus recognized act gitu. Kelebihan dari production rules yang pertama adalah bisa diekspresikan dalam bahasa alami, yang kedua adalah sangat modular sehingga dapat dengan mudah dihapus, ditambah atau dimodifikasi rule individu. Kekurangannya itu adalah tidak dapat menunjukkan kemampuan belajar apapun karena tidak dapat menyimpan hasil masalah untuk penggunaan di masa yang mendatang gitu. Kedua, selama eksekusi program banyak aturan yang mungkin aktif sehingga sistem produksi berbasis aturan tidak efektif gitu. Selanjutnya. Aplikasi knowledge representation dapat ditemukan di chatbot. Chatbot diprogram dengan pengetahuan yang penting untuk melakukan tugas layanan pelanggan. Proses ini melibatkan aturan pengkodean tentang kebijakan, produk, dan layanan organisasi. Hal ini dapat digeneralisasi sebagai knowledge representation. Sistem knowledge representation yang mendukung chatbot ini memungkinkan terjadinya percakapan otomatis. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.